Selamat pagi sahabat GVS TV. Salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita memohon bimbingan roh Allah. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami hendak memasuki hari yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Sertai dan kuatkan kami, agar segala aktivitas kami menurut kehendak-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudaraku yang kekasih, penglihatan Daniel bahwa akan terjadi kesukaran, penganiayaan, dan pemurtatan terhadap umat Tuhan, yaitu Yahudi, telah menjadi kenyataan pada masa Antiochus Epiphanes, yaitu Raja Seleukid yang menguasai Juda. Pada masa Antiochus Epiphanes, umat Tuhan menghadapi berbagai kesukaran dan penganiayaan. Dia mengeluarkan perintah melarang orang Yahudi melaksanakan perintah agama. Di antaranya melarang korban sehari-hari. Tidak boleh menguduskan hari Sabat. Dipaksa makan babi yang dianggap makanan haram. Barang siapa yang tidak menaati aturan tersebut akan dihukum mati. Dia juga melakukan pemurtatan, menggoda dengan kata-kata licin, agar meninggalkan agama Yahudi, menyerah pada penyembahan berhala. Patung dewa Zeus pun ditempatkan dan dipuja di bait suci Yerusalem. Ada orang yang murtad meninggalkan kebenaran dan berbalik dari Allah, yaitu orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Yakni mereka yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama, yang tidak memelihara kekudusan Allah, orang yang kurang peduli akan status bangsa sebagai umat pilihan Allah. Ada yang tergoda bujuk rayu dengan kata-kata licin. Akan tetapi sebaliknya, ada umat yang tetap kuat, bertahan tidak tergoda, berani bertindak dan menetapkan hati tetap teguh di dalam iman. Yakni mereka yang mengenal Allah, mereka yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, bergaul akrab, memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nats ini berhubungan dengan zaman akhir. Yesus juga telah mengingatkan para murid bahwa pada akhir zaman akan terjadi penderitaan dan siksaan berat, penyesatan, munculnya Mesias palsu. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan mereka dalam Matius 24 ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di dunia ini kita akan berhadapan dengan berbagai godaan dan tentangan iman. Si iblis, penggoda itu selalu ada di sekitar kita, berusaha memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tuhan menghendaki agar iman kita kuat dan tetap teguh menghadapi segala keadaan dalam segala zaman. Firman Allah pagi ini mengingatkan kita bahwa hanya oleh pengenalan kepada Allah membuat kita kuat dan berani menolak segala godaan. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi hidup di dalam Dia, memelihara persekutuan yang akrab dengan Dia, menaati firman-Nya, berpegang teguh padanya, pada ajarannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Hanya dalam persekutuan dengan Allah
yang kita alami sehari-hari, kita dikuatkan menjadi saksinya dan berani menanggung risiko karena keputusan kita menjadi saksi Tuhan. Adalah manusiawi jika muncul rasa takut atau khawatir jika berhadapan dengan situasi yang kita anggap melebihi kekuatan kita atau sepertinya mustahil dihadapi. Akan tetapi, oleh pengenalan kita kepada Allah, kita dikuatkan mengambil keputusan dan berani berkata tidak untuk segala godaan meninggalkan Tuhan sekalipun ada risikonya. Sebaliknya, orang yang gampang tergoda dan murtad adalah mereka yang beriman suam-suam kuku, yang tidak atau belum memiliki fondasi iman yang kokoh. Orang yang tidak memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah. Orang yang takut tidak kebagian roti dunia. Orang yang lebih takut kehilangan nyawa daripada kehilangan keselamatan. Saudara kekasih, firman hari ini mendorong kita agar tetap setia dan memiliki keteguhan iman menghadapi segala tantangan seberat apapun. Kita yang telah mengenal Allah, kita punya keyakinan bahwa Dia akan selalu menguatkan dan menyertai kita. Tetaplah tekun menaati firman-Nya dan setia sampai akhir. Dalam Wahyu 2 ayat 10b, Alkitab bersabda, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan dan mendorong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih akrab lagi, supaya kami memperoleh kekuatan dan tetap setia beriman teguh dalam segala keadaan. Ya Tuhan, ingatkanlah kami agar selalu mengandalkan Engkau ketika kami berhadapan dengan situasi yang melebihi kekuatan kami, sepertinya mustahil dihadapi. Kuatkanlah kami selalu untuk tidak tergelincir dalam segala godaan yang dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami, memberi hikmat, supaya kami setia sampai akhir. Amin. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya
PS TV.